Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning atau yang biasa disingkat ERP. Untuk ERP yang saya buat, saya menggunakan tools mockup semacam Figma yaitu Google Sheets di sini. Nah, selanjutnya saya mengambil contoh-contoh perusahaan yaitu Berdikari Jaya Logam. Nah, ini jadi Berdikari Jaya Logam itu adalah toko bangunan dan material. Nah, saya akan membahas latar belakang dan tujuan proyek, lalu profil bisnis dan blueprint integrasi, lalu konfigurasi dasar dan aktivitas aktivasi tiga modul, selanjutnya simulasi sales order dan purchase order, lalu laporan akuntansi dan dashboard eksekutif. Yang terakhir adalah manfaat integrasi dan kesimpulan. Latar belakang dan tujuannya, mengapa RPI dibutuhkan di Berdikari Jaya Logam? Yaitu karena Berdikari Jaya Logam memiliki masalah sebelum menggunakan ERP, yaitu data penjualan, pembelian, dan keuangan sering terpisah, restock material bisa terlambat, lalu laporan laba rugi lambat disusun karena semuanya manual, lalu kalau keputusan owner kurang didukung data terkini karena keterlambatan data tadi. Tujuan proyek ini yaitu simulasikan dan implementasikan ERP dari mulai planning sampai dengan implementasi, lalu aktifkan minimal tiga modul MT. Nah, ada demonstrasi transaksi, sales order, purchase order, dan akuntansi, lalu membuat laporan semacam dashboard atau chart, lalu menunjukkan nilai integrasi dan antar modul. Nah, profil bisnis dari Berdikari Jaya Logam sendiri yaitu perusahaannya bernama Berdikari Jaya Logam, cabangnya utama periodenya Agustus 2026. Produk utamanya karena ini toko bangunan, dia menjual besi beton, penjaringan, pipa, seng kawat, dan aksesoris konstruksi. Nah, ini saya ada mitra sampel, contohnya di sini CP Karya Mandiri, dan suppliernya yaitu PT Bajasa Sejahtera untuk user sendiri, admin toko atau owner. Modul inti yang saya pilih di sini ada penjualan, pembelian, dan akuntansi. Untuk blueprint integrasi ERP-nya yaitu seperti ini. Untuk alur penjualan tersendiri, dia mulai dari pelanggan melakukan sales order, lalu mendapatkan invoice dan pengiriman, lalu dimasukkan ke akuntansi dan masuk ke dashboard eksekutif KPI atau chart. Selanjutnya, untuk alur pembelian yaitu dari supplier melakukan purchase order, ada tagihan, barangnya menambah di inventory, lalu dicatat di akuntansi sebagai pengeluaran dan datanya masuk ke dashboard eksekutif. Nah, selanjutnya konfigurasi dasar ERP yaitu setup company, navigasi dan halaman landing page. Nah, ini identitasnya sebagai diagram cabang utama, usernya admin toko, menunya itu adalah ada apps, dashboard, penjualan, pembelian, akuntansi, inventory, laporan. Lalu untuk temanya sendiri kita menggunakan tema warna biru. Nah, ini aktivasi modul minimal 3. Kita mengaktifkan penjualan, pembelian, akuntansi, inventory, laporan analitik, dan alasan mengaktifkan ketiga modul saling bergantungan untuk yaitu menghitung omset, restock barang, dan kontrol margin dari aktivasi tiga modul ini. Selanjutnya, berikut adalah simulasi order. Ini pelanggannya si Karya Mandiri, salesnya Budi Santoso. Ini metode pembayarannya adalah tempo 14 hari. Ini untuk itemnya kita masukkan di data produk ini. Di sini ada harga satuan, ada kuantitas, ada subtotal, dan ada total. Kita juga masukkan PPN. Nah, setelah invoice nanti akan masuk mengurangi inventory dan mencatat di akuntansi. Berikut simulasi purchase order. Purchase order ini suppliernya PT Baja Sejahtera, admin pembelinya admin gudang. Nah, ini bilnya. Selanjutnya item yang di restocknya adalah besi, seng, kawat.
Nah, ini adalah rincian barangnya, lalu ini status pemrosesannya, dan ini total dan pajaknya. Nah, laporan akuntansi seperti yang sudah dibuat prototipenya seperti ini. Di sini menampilkan total pendapatan, total beban, lalu ada laba bersih. Di sini juga ada peningkatan dibandingkan bulan yang lalu atau penurunan dibandingkan bulan yang lalu. Nah, manfaatnya owner dapat melihat margin usaha dengan cepat tanpa rekonsiliasi manual. Sumber data yang tadi ini dari sales invoice dan vendor bill. Nah, ini ada prototipe laporan atau dashboard eksekutifnya. Di sini kita ada KPI Q-nya, penjualannya 480 juta, ada kenaikan 14%, lalu ada pembelian 318 juta, ini ada peningkatan 36%, lalu labanya 67 juta, lalu ada stok 91%, targetnya 95, jadi ini masih di bawah target. Nah, ini keputusan cepat yang bisa diambil adalah restock besi 110 mm, lalu negosiasi harga seng dan fokus produk bermargin. Karena kita sudah melihat mendapatkan data tren penjualan versus targetnya dan perbedaan stok per kategori. Ini fungsinya dari laporan atau dashboard eksekutifnya. Nah, manfaat integrasi yang terlihat yaitu satu sumber data, yaitu kita berasal dari sales order, post sales order, dan akuntansi memakai identitas dan aplikasi yang sama. Lalu kurangi input ganda karena kita hanya cukup menginput di salah satu ini di sales order, maka di data akuntansi dan dashboard eksekutif sudah otomatis langsung muncul. Lalu manfaatnya ada visibilitas end to end atau order, pelanggan melakukan order, di stok, menghitung laba rugi, dan aplikasikan dashboard. Selanjutnya adalah keputusan lebih cepat. Jadi ada early warning atau alert restock plus KPI dan rekomendasi di satu layar yang sama. Kesimpulannya, prototipe ERP mencakup kompilasi tiga modul aktif yaitu sales order, purchase order, akuntansi, dan dashboard eksekutif. Simulasi memperlihatkan nilai inti dari ERP, integrasi data antar modul, dan output laporan keputusan yang cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.